di Feby TV. Hari ini aku mau ngebahas tentang tips untuk merawat luka sehabis lahiran normal. Nah, gimana? Apa aja tipsnya yang harus kita lakuin waktu kita selesai ini moms, kita pas udah selesai lahiran, apa aja yang harus kita lakukan untuk merawat luka bekas jahitan ini. Nah, ditonton terus videonya sampai habis, jangan di skip, di like, di komen, and di subscribe itu channel aku supaya aku lebih maju dan berkembang lagi untuk bikin video-video terbaru yang menarik untuk kalian semua moms di rumah. Oke, kalau udah lanjut ke videonya. Oke, sesuai judulnya aku bakal bikin tips merawat bekas luka setelah kita lahiran. Nah, moms, siapa sih yang belum tahu di sini yang apa yang harus kita lakuin setelah kita melahirkan, cara merawat luka sehabis kita lahiran? Pastinya ada sobekan, atau misalkan memang nggak ada sobekan, itu memang beruntung untuk kalian moms. Dan ini tidak setiap orang yang memiliki sobekan atau yang memiliki sobekan ini sendiri. Nah moms, ini juga untuk aku karena aku bentar lagi mau lahiran, dan ini adalah ilmu yang harus aku bagikan pada kalian karena aku udah tahu dan aku apa yang aku harus persiapin setelah aku lahiran nanti. Jadi yang pertama, gak salah lama-lama lagi, yang pertama itu kita harus banyak-banyak istirahat untuk menjaga stamina tubuh kita. Nah, kalau istirahat ini memang dianjurkan untuk ibu yang baru melahirkan ya guys. Jadi moms, jadi kalau misalkan moms baru melahirkan, jangan dulu untuk beraktivitas yang berat, terus aktivitas yang kayak bikin kita terkuras energinya, karena menurut mitos yang ada di daerahku atau di kotaku, itu ibu hamil selama 40 hari memang tidak boleh untuk bekerja keras atau bekerja seperti layaknya kita setelah habis lahiran kayak gitu. Udah deh, kalau misalkan udah lahiran, ya udah, aku udah ngerasa sehat kok, aku udah ngerasa baikan, dan aku pasti bisa ngerjain kerjaan rumah seperti biasa. Nah, itu sangat tidak dianjurkan moms. Terus yang kedua, usahakan moms sering sekali ganti pembalut, karena kan kita kan untuk menjaga si luka ini agar tetap stabil, agar tetap bersih. Jadi kita itu dianjurkan untuk mengganti diapers atau yang kita pakai lah, misalkan softtek yang kita pakai itu selama 2 jam itu 2 atau 4 jam itu satu kali kita ganti. Jadi kalau misalkan moms kalau di rumah atau di rumah mertua atau di rumah siapapun, usahakan siapin pembalut yang banyak ya moms. Terus yang ketiga, kalau untuk menghilangkan rasa nyeri di bagian kita habis luka jahitan itu, boleh banget dikompres moms. Nah, di kompresnya pun ada 2 macam pilihan, mau kompres pakai air hangat atau air dingin juga boleh. Nah, ini bisa diselingin moms. Jadi kalau misalkan moms ngerasa yang enak yang mana nih, misalkan enak yang pakai air hangat ya, air hangat. Dan misalkan air kurang pede dengan air dingin, ya udah air hangat, pakai air dingin aja juga boleh. Nah, jadi moms, ini adalah pilihan. Moms mau pilih yang mana? Mau pilih di antara 2 tadi, pakai air hangat atau air dingin bisa. Jadi tuh tinggal dikompresin aja ke bagian di sekitar lukanya itu agar tetap bersih dan nyaman untuk kita juga. Terus yang keempat moms, usahakan kalau sudah dikompres, usahakan bekas jahitan kita itu tetap kering dan stabil. Jadi kalau misalkan moms habis poops, habis pipis kayak gitu, atau habis dikompres, usahakan si bekas lukanya tadi tetap kering kayak gitu. Diusahakan untuk segera diganti pembalut, atau memang dilap pakai lap yang kering yang membuat kita nyaman kayak gitu. Terus moms, yang kelima, setelah kita BAB atau BAK, buang air kecil dan buang air besar, usahakanlah pakai air hangat. Nah, jadi kalau misalkan moms habis pup, moms habis pipis, BAK, BAB, jadi moms harus menggunakan di sini adalah
pakai air hangat. Jadi untuk mengurangi iritasi atau untuk mengurangi rasa nyeri pada bagian luka tadi. Jadi bunda, mam, semua di rumah, bunda-bunda yang baru lahiran atau bunda-bunda yang akan segera melahirkan, dicatat tips dari aku, udah 5 yang aku bagi tadi. Nah, terus apalagi bunda, kalau misalkan bunda punya waktu untuk me time sendiri, nah itulah yang sangat juga diperlukan untuk ibu hamil. Jadi bunda, ada 6 yang aku kasih me time untuk khususnya untuk kita sendiri. Setelah BAB dan BAK, gunakanlah air hangat, terus ganti sesering mungkin sih diapers bunda atau pembalut bunda. Terus usahakan bagian luka tetap kering dan tetap stabil. Terus setelah BAK dan BAB tadi, bunda bisa juga untuk mengompresnya untuk menghilangi rasa nyeri dengan air hangat atau air dingin. Terus bunda juga diusahakan untuk istirahat, untuk mengembalikan stamina tubuh, karena habis melahirkan itu pastilah bunda ngerasain yang namanya mungkin ngerasa aduh aku pengen me time nih, aku pengen waktunya anakku udah lahir, jadi aku pengen istirahatlah sebentar kayak gitu dari misalkan hiruk pikuk dunia-dunia yang kayak selama ini kita masih kerjain. Misalkan bunda selama ini masih kerja, atau misalkan ini bunda bisa me time dulu sedikit di rumah kayak gitu. Jadi bunda, kalau misalkan bunda juga ada tips untuk aku, tips untuk yang bunda tahu kayak gitu, bunda boleh banget share di kolom komentar di bawah ini. Terus bunda juga jangan lupa klik tombol like, subscribe ya juga di YouTube channel aku, supaya aku lebih berkembang lagi untuk membahas tentang parenting, tentang bumil, tentang ilmu pengetahuan yang aku tahu. Nah ini juga aku mau nge-share di YouTube-nya aku, supaya nanti kalau misalkan aku udah lahiran, aku tahu tuh apa yang aku harus lakuin untuk menjaga, merawat bekas luka jahitanku tadi. Nah bunda, semoga yang mau lahiran kayak aku, yang udah mau persiapan untuk lahiran kayak aku, kita diberikan kesehatan, keselamatan, babynya sehat, ibunya sehat, dan bayinya selamat, tentunya juga ibunya selamat. Kita bismillah aja, semangat bunda, semoga bunda semua bisa untuk menjalani persalinan bunda. Nah maupun itu normal atau sesar, semua pasti ada perjuangannya, dan semua ibu pasti akan merasakan kebahagiaan setelah melahirkan si bayi kecilnya. Nah jadi bunda, sebentar lagi aku akan melahirkan dan aku akan bikin vlog video aku, doain aku juga, aku minta doanya sama bunda-bunda semua, semoga aku bisa ngelahirin dengan selamat, bisa ngelahirin anak aku dengan sehat, dan kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bikin video dan sharing lagi, dan aku akan membuat video aku tentang dari persalinan aku, terus bagaimana aku menghadapi persalinan aku kayak gitu. Nanti akan aku buat vlognya juga, atau misalkan memang gak sempat buat vlog, nanti akan aku share ke kalian, sharing apa aja yang perlu kita bawa ke rumah sakit, dan yang perlu dan gak perlu. Nah gimana bunda? Udah puas sama info yang aku kasih? Jangan lupa bunda di komen, di like, and di subscribe itu channel aku. Kalau udah, terima kasih, and see you in my next video. Bye.